masuk menjadi finalis sebagai tokoh terkorup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo meminta bukti atas tudingan dirinya tersebut. Ratusan lampion berisi harapan dan doa di tahun 2025 diterbangkan di langit Gunung Kidul, Yogyakarta. Kafe unik di dalam gua, pengunjung bisa nongkrong sembari menyantap kuliner yang disajikan dan menikmati keindahan gua. Saudara, apa kabar Anda? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara. Penampakan angin puting beliung membuat panik warga Kabupaten Sragen, Jawa Tengah menjelang Tahun Baru 2025. Peristiwa alam ini membuat warga panik dan keluar rumah. Gede bos, tuh ngarep ngomah ini, gede tenan nih, malah jadi. Inilah video detik-detik saat angin puting beliung melanda Duku Bandung Asem, Desa Karungan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Selasa sore. Nampak pusaran puting beliung bergerak di atas awan berukuran besar dan tinggi saat cuaca mendung pekat disertai hujan gerimis. Mengetahui kejadian ini, warga pun panik dan berlarian keluar rumah saat melihat kejadian puting beliung. Beruntung tidak ada dampak kerusakan ataupun korban luka dan jiwa akibat kejadian angin puting beliung ini. Tahu ya agak mendung kan gerimis-gerimis kan loh. Tahu-tahu ada puting beliung samaan seleretan ngoten itu ya warga sini panik keluar semua tuh. Itu terjadi jam berapa, Pak? 2:30 ya, Pak. 2:30 ya. Agak gerimis kan. Oh. Kebetulan pas di sini kan lagi ini kerja, nah terus melihat di arah sana itu puting beliungnya udah mau turun gitu, karena dulu udah kejadian seperti itu, jadi mungkin kalau sampai bawah itu ya masyarakat udah trauma gitu, karena kalau dulu kejadiannya sampai bawah itu ya merusak, gitu. Sampai merusak rumah ya? itu ada yang rubuh. Oh gitu, jadi warga ketakutan ya Mas ya? Warga ketakutan. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, saudara. Diduga mengalami remblong, sebuah mobil yang mengangkut 6 orang terperosok ke jurang sedalam 10 meter di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Tolong rekan-rekan sing kober merapat nang tanjakan Selapar. Iki tembe ana mobil gigal ke. Ana wonge jere. Proses evakuasi sebuah mobil terperosok ke jurang sedalam 10 meter di Kabupaten Banjarnegara ini dilakukan secara manual. Kecelakaan tunggal terjadi di Tanjakan Celapar, Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Mobil berpenumpang 6 orang asal Kabupaten Wonosobo mengalami kecelakaan saat hendak bertaksiah. Saat di jalan menanjak, rem tak berfungsi dan mobil mundur hingga masuk jurang sedalam 10 meter. Barusan terjadi laka tunggal di Jalan Raya Pagentan Banjarnegara untuk TKP-nya di Tanjakan Selapar. Ini mobil berpenumpang 6 personil, alhamdulillah selamat, hanya sedikit trauma. Saat ini sudah dibawa ke Puskesmas. Ini adalah mobil warga masyarakat Kaliwuro, Kabupaten Wonosobo, tujuan ke Ratamba. Para penumpang mengalami luka ringan dan dibawa ke puskesmas terdekat. Sementara mobil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dengan cara ditarik menggunakan tali. Harsono, Kompas TV, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Solo, saudara. Presiden ke-7 RI Joko Widodo meminta bukti atas tudingan dirinya yang masuk menjadi finalis sebagai tokoh terkorup di dunia
versi lembaga non-pemerintah, yakni Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Organized Crime and Corruption Reporting Project, sebuah lembaga non-pemerintah yang fokus dengan isu korupsi, merilis daftar pemimpin paling korup. Dan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masuk sebagai satu dari 5 finalis. Parameternya antara lain melanggar HAM, memanipulasi pemilu, dan lainnya. Jokowi menyebut banyak kendaraan yang bisa digunakan sebagai sarana framing jahat. Untuk itu menanggapi hal ini, Jokowi meminta agar dibuktikan saja terkait tudingan dirinya masuk finalis tokoh terkorup di dunia versi lembaga non-pemerintah Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Menurut Jokowi, jangan asal membangun framing jahat atau menebar fitnah. Ada NGO internasional yang menyebut Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan? Ya terkorup apa? Yang dikorup siapa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistemnya. Sistem apa? Memanipulasi pemilu, eksploitasi. Ya apa? Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. OCCRP selama ini dikenal sebagai salah satu organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia. Selain nama Jokowi, ada juga nama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani yang masuk sebagai finalis. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Ratusan lampion berisi harapan dan doa di tahun 2025 diterbangkan di langit Gunung Kidul, Yogyakarta. Nantikan informasinya usai jeda. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Untuk mengantisipasi arus balik libur akhir tahun, Jasa Marga telah mempersiapkan gerbang tol tambahan di gerbang tol Kalikangkung. Hari pertama di tahun 2025, kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung cenderung lebih ramai. Tidak ada kepadatan di gardu tol Kalikangkung, meski terlihat antrean yang cukup ramai. Dan untuk mengantisipasi arus balik libur akhir tahun, Jasa Marga telah mempersiapkan gerbang tol tambahannya akan dibuka. 10 gardu masuk telah dibuka pada Rabu siang dan 7 gerbang tol keluar karena diprediksi puncak arus balik libur panjang terjadi pada Rabu 1 Januari 2025 dan Minggu 5 Januari 2025. Jasa Marga juga telah menyiagakan mobil reader sejumlah 16 mobil dan tim pengamanan di tol Kalikangkung juga telah disiagakan secara maksimal untuk kelancaran arus balik libur akhir tahun. Gesi Lutfiah, Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, saudara, bukan kembang api, namun ratusan lampion pun diterbangkan ke langit Gunung Kidul, Yogyakarta oleh warga lokal dan wisatawan saat menyambut Tahun Baru 2025 dengan harapan serta doa yang ditulis dalam lampion. Perayaan malam Tahun Baru di Gunung Kidul, Yogyakarta berlangsung sangat meriah dengan penerbangan ratusan lampion.
Tepat pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat, ratusan lampion berisi doa serta harapan diterbangkan dan menghiasi langit Gunung Kidul, Yogyakarta. Tak hanya warga lokal, banyak pula warga yang datang dari luar kota demi bisa menerbangkan lampion. Warga berharap di tahun 2025, keinginan dan harapan mereka terkabul. Harapannya apa? Semoga lebih baik lagi, lebih sukses. Ini baru pertama kali ikut terbang. Rasanya seperti apa? Deg-degan. Asalnya dari Jakarta yang pindah ke Palembang. Harapannya apa ini di tahun baru ini? Semoga tahun 2025 itu menjadi lebih baik lagi. Terus dapat predikat cum laude, lulus tepat waktu. Terus semoga niat baiknya selalu dilancarkan sama Allah SWT. Ini kenapa memilih tahun baru di sini? Tertarik aja sih Pak, paling ngituin lampion penerbangan. Karena kami belum pernah. Baru kali ini ya? Iya. Sebelum diterbangkan, warga menuliskan beberapa doa dan harapan di atas lampion dan papan yang telah disiapkan. Antusias masyarakat cukup tinggi untuk bisa menerbangkan lampion. Warga berharap di tahun 2025 kehidupan mereka menjadi lebih baik serta dijauhkan dari bencana dan mara bahaya. Ahmadi, Kompas TV, Gunung Kidul, Yogyakarta. Sementara itu, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo melewatkan pergantian tahun dengan menyapa warga di Car Free Night Kota Solo, Jawa Tengah. Jokowi menyampaikan harapan di tahun yang baru ini untuk Indonesia lebih baik lagi. Suasana Car Free Night di koridor Ngarsopuro, Kota Solo, Jawa Tengah mendadak riuh. Pasalnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo muncul dan menyapa ribuan warga yang menantikan detik-detik pergantian tahun. Di tengah ribuan warga, Jokowi beberapa kali melayani permintaan foto bersama. Dan tepat di pergantian tahun, kembang api pun dinyalakan. Suasana riuh seiring dengan tahun baru datang. Jokowi menyampaikan harapannya bagi Indonesia di tahun yang baru. Ya, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2025. Mari kita menyongsong dengan optimisme, dengan semangat yang optimis untuk Indonesia yang lebih baik, untuk masyarakat kita ke depan yang kehidupannya lebih cerah. Ya. Perayaan Tahun Baru di Solo sendiri meriah dengan sejumlah acara digelar oleh warga maupun pemerintah. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Kafe unik di dalam gua, pengunjung bisa nongkrong sembari menyantap kuliner yang disajikan dan menikmati keindahan gua. Informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Sebuah gua di Kabupaten Blora, Jawa Tengah disulap menjadi kafe yang unik. Selain bisa menikmati keindahan gua, pengunjung juga bisa bersantai sembari menyantap kuliner yang disajikan. Inilah objek wisata Gua Terawang Eco Park yang berlokasi di Desa Kedung Wungu, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Dengan mengusung konsep kafe dalam gua, pengunjung tidak hanya bisa menikmati keindahan gua, namun pengunjung juga bisa nongkrong santai sambil menikmati kuliner yang dijual. Tentunya harganya pun sangat ekonomis. Gebrakan baru pengelola wisata ini diharapkan bisa membuat pengunjung semakin betah saat berkunjung. Ini Mbak. Saya kan udah kesini dan tinggal di daerah sini. Ya kalau perkembangannya sangat bagus sih dan luar biasa untuk perkembangannya untuk
dari segi penataannya, terus inovasinya untuk kedepannya. Dan di dalamnya sini juga ada kafenya. Tentunya anak-anak juga nggak bosan, nggak boring. Kalau pengen pengen main juga bisa di sini. Terus untuk perkembangan persejahteraan juga. Pengelola Gua Terawang, Administratur Perum Perhutani KPH Blora, Yeni Ernaningsi mengatakan, pembenahan wisata Gua Terawang dilakukan untuk menyambut libur Natal dan Tahun Baru. Untuk menambah eksotisme gua, pihaknya hanya menambahkan pencahayaan lampu dan pengerasan jalan di dalam gua. Pengembangan objek wisata terutama yang di dalam gua, insya Allah masih terjaga keasliannya, hanya memang dilakukan pengerasan jalan. Dan itu juga tidak tebal ya, jadi hanya agar pengunjung itu tidak licin dan terjaga keamanannya. Tapi untuk dinding dan stalaktit serta bebatuan yang ada di dalam gua itu masih utuh seperti semula. Gua Terawang Eco Park adalah salah satu objek wisata yang dikelola Perum Perhutani KPH Blora. Gua ini menawarkan keindahan bebatuan stalaktit kapurnya yang masih alami. Untuk harga tiket masuk, pengunjung cukup membayar Rp10.000 saja. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya, Novelia Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Kompas TV independen terpercaya. Sampai jumpa.